Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya dengan jelas? Baik, di sini sudah ada 9 siswa yang hadir di kelas malam hari ini. Saya kira kelas malam hari ini bisa kita mulai ya. Untuk itu saya akan buka terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada seluruh rekan-rekan siswa dan siswi kelas 8 semester 3 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selamat berjumpa lagi dengan saya selaku tutor ilmu pengetahuan sosial, Pak Arik. Malam hari ini pada tanggal 4 April tahun 2017 kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Itu artinya sesuai dengan jadwal dari akademik mengalokasikan semua total pertemuan untuk setiap semester itu ada 14 kali pertemuan. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-13 dan saya kira ini bab terakhir di pelajaran IPS. Sehingga 1 kali pertemuan ke depan, sisanya sebelum kalian mengikuti atau memasuki ujian akhir semester, kalian akan saya bukan gembleng, istilahnya saya akan berikan latihan supaya teman-teman sekalian siap untuk menghadapi ujian akhir semester. Untuk itu, mulai dari sekarang saya sudah mulai mengingatkan teman-teman sekalian untuk mulai disiapkan, karena dalam waktu dekat kalian akan menempuh ujian akhir semester. Beberapa hari lalu saya sudah mengumumkan ujian tengah semesternya, hasil nilainya maksud saya. Gimana? Sudah puas dengan nilainya? Jadi saya mohon maaf untuk keterlambatan menyampaikan hasil ujian tengah semester kemarin karena kendala kesibukan dan sebagainya, dan kelas yang saya ampu pun tidak hanya satu. Untuk semester ini saya mengampu 7 kelas sehingga ya memakan waktu, dan alhamdulillah sudah selesai dan bisa terbantu sekali dengan online surveinya atau soal online-nya. Kalau menggunakan soal manual seperti yang kemarin dikirim di email, saya kira belum selesai sampai sekarang ya. Untuk UAS saya belum ada tanggal resmi kapannya, yang jelas biasanya setelah pertemuan ke-14. Untuk kelas ini kan saya tidak pernah kosong ya, maksudnya di pelajaran IPS, tapi kalau di pelajaran keterampilan fungsional dan PPKN saya kira banyak bolongnya, jadi saya perlu mengejar ketertinggalannya. Tapi untuk kelas ini, kelas IPS, saya kira saya tidak pernah kosong, sehingga ini sangat tepat waktu sekali. Harusnya sih minggu-minggu, 2 minggu atau 3 minggu ke depan sudah bisa dilaksanakan ujian akhir sekolahnya. Dan saya juga sudah membuat soalnya, tinggal disetorkan saja ke Pak Farih, dan nanti bila mana waktunya tiba tinggal didistribusikan ke teman-teman sekalian. Sama metodenya, saya tetap menggunakan sistem online karena itu sangat memudahkan saya untuk mengkoreksi serta menghitung skornya. Sehingga kadangkala kalau misalnya manual ya, seperti kemarin, mata saya kadang-kadang kalau udah capek jadi ngelantur. Tapi kalau computerized ngitungnya ya, checking kunci jawabannya itu tentu saja akan tepat. Jadi tidak ada masalah mata ngantuk ya. Begitu. Dan silahkan bagi teman-temannya yang belum tahu, kemarin sudah saya informasikan nilai UTS-nya, segera dikabari sehingga
Kalau misalnya belum merasa puas tentang nilainya, kalian bisa persiapan untuk menghadapi ujian akhir semester, dan itu digenjot lagi, diperbaiki lagi di situ. Karena apa? Karena total nilai rapot yang akan saya kirimkan nanti, yang akan saya buat nantinya itu tidak hanya berdasarkan pada ujian tengah semester saja, tetapi kriteria-kriteria penilaian yang lain pun juga akan saya masukkan di situ, termasuk nantinya akan diadakan ujian akhir semester, dan itu juga berkontribusi sekali untuk membuat skor final ya, skor final untuk skor kalian ditulis di nilai rapot begitu. Jadi yang sudah bagus nanti dipertahankan, yang belum bagus nanti diperbaiki di ujian akhir semester. Begitu. Ya, itu untuk informasi saja untuk mengawali kelas kita pada malam hari ini. Seperti biasa, teman-teman sekalian, supaya apa yang akan kita laksanakan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa tadi ya teman-teman sekalian, pelajaran yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun, dan tentu saja bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain nantinya. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali kepada 9 siswa yang sudah hadir untuk mendengarkan ceramah saya pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk karena IPS itu identik dengan cerita. Biasanya kalau orang-orang diceritakan, apalagi kalau malam-malam ya, bisa-bisa tepar terus teler. Nanti biasanya akan saya cek di tengah-tengah, kalau misalnya saya beri pertanyaan atau saya minta interaksi dari teman-teman sekalian kok diem aja, berarti kalian semua meninggal saya tidur ya. Jangan ditinggal tidur, takutnya nanti saya ngomong sendiri lagi ya. Oke. Saya cek sekali lagi teman-teman sekalian, dari 9 siswa yang hadir pada malam hari ini, ada yang menemui kendala dalam mendengarkan suara saya atau melihat papan tulis yang sudah saya siapkan? Kelihatan nggak? Atau ada yang tidak bisa dengar, putus-putus? Oke, mudah-mudahan sampai selesai nanti lancar ya. Ya, ini sengaja sudah saya uploadkan dari tadi siang ketika saya membuat kelas ya. Takutnya memang kalau mendadak, biasanya sinyal kalau malam-malam itu suka ngambek. Jadi ya sudah saya persiapkan sejak jauh-jauh hari. Oke. Waduh, ada yang nongkrong di Starbucks. Boleh itu. Oke, kita bisa mulai ya. Jadi nanti kalau misalnya ada gangguan di tengah-tengah, teman-teman tidak bisa dengar suara saya, ataupun papan tulis tidak bisa dilihat dengan jelas, nanti saya silahkan dikonfirmasi di chat box yang sudah ada ya di fasilitas Wizik ini, supaya nanti bisa saya cek kembali kira-kira di mana letak permasalahannya, apakah di tempat saya, apakah di tempat kalian. Oke. Ya. Sekarang saya akan mulai materi terakhir di bab terakhir kita untuk pembelajaran IPS pada kesempatan malam hari ini di semester 3 kelas 8 ini, yaitu tentang kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. Jadi ini adalah bahasan atau topik bahasan di salah satu cabang ilmu IPS, yaitu ekonomi. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang kegiatan pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Baik, kita akan awali dengan subjudul kelangkaan sumber daya.
Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi atau cabang ilmu IPS yang namanya ilmu ekonomi. Kalau kemarin-kemarin saya kira kita sudah terlalu banyak membahas tentang sejarah dan geografi, di mana kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang masih ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sekarang yang hendaknya kita ketahui, kita teladani, dan peristiwa-peristiwa penting di masa lalu yang sangat berkontribusi sekali membuat situasi dan kondisi sekarang itu bisa berjalan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang kependudukan, hal-hal yang ada di permukaan bumi. Nah, sekarang kita giliran belajar tentang ilmu ekonomi, ya, tentang bagaimana masyarakat di Indonesia khususnya melaksanakan kehidupannya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Baik, saya akan review kembali atau mengawali pelajaran pada malam hari ini dengan sekilas flashback atau hanya mengingatkan saja ke teman-teman sekalian. Di pertemuan yang pertama dulu saya pernah menjelaskan bahwa ilmu ekonomi itu apa. Nah, di sini saya akan review lagi, takutnya nanti teman-teman sekalian pada lupa ya. Ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang langka. Ya, jadi ilmu ekonomi yang diajarkan kepada kalian itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengajari kepada manusia bagaimana manusia itu bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia hidup di dunia ini ya, sehari-harinya itu pasti memiliki kebutuhan. Ya, kebutuhan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya, setiap saat itu akan berbeda. Ya, itu baru dilihat dari kebutuhan per waktunya, belum kebutuhan antara satu orang dengan orang lain. Tentu saja berbeda-beda, ya. Sedangkan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Nah, jika orang itu terus-menerus membutuhkan sebuah sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, terus-menerus digunakan tanpa adanya apa ya namanya pembaharuan atau penggalian barang-barang dan jasa atau sumber daya yang lain, lama-lama sumber daya ini akan habis. Sebelum habis, biasanya sebuah sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu akan langka. Ya, langka itu apa ya? Langka itu tidak banyak sediaannya. Bahkan susah untuk dicari, susah untuk didapatkan. Misalnya apa? Misalnya harga cabai ya, cabai mahal terus menjadi langka ya. Susah ditemui. Padahal kita kalau makan, orang Indonesia itu kalau tanpa cabai tidak bisa dikatakan makan ya. Jadi kalau makan harus ada pedes-pedesnya, harus ada asin-asinnya. Jadi cabai itu sebagai salah satu mm, sumber daya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya kebutuhan makan ya. Nah, oleh karena itu inti dari masalah dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi semua ilmu ekonomi itu menitik beratkan ya atau menetapkan kelangkaan itu menjadi topik utama ya, baik itu kelangkaan sumber daya, kelangkaan sesuatu hal yang lain ya. Nah, Pak, kelangkaan itu sendiri apa sih? Ya, menurut pengertian yang saya tuliskan di sini bahwa kelangkaan itu adalah sebuah situasi atau keadaan di mana manusia itu ingin mengkonsumsi atau menggunakan sebuah atau suatu barang dan jasa lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jadi misalnya di bumi ini tersedia sumber daya alam misalnya ada 50%. Sedangkan penduduknya banyak sekali ya, ada 70%. Dan semua penduduk di bumi itu semua membutuhkan sumber daya alam yang 50% dari bumi. Orang yang mengkonsumsi, orang yang menggunakan banyak, ya. Kemudian orang yang menggunakan
sumber daya alam tersebut banyak, penduduknya banyak, tetapi sediaan barang dan jasa atau sumber daya tersebut jumlahnya terbatas. Nah, ini yang namanya kelangkaan. Jadi tidak seimbang antara orang yang menggunakan dan sediaan barangnya atau barang dan jasa yang tersedia. Itu namanya jadi kelangkaan nantinya ya. Ini Mbak Hanin tidak bisa dengar suara saya. Yang lain masih menyimak suara saya atau hilang juga? Cek 1 2 3. Bisa ya. Berarti nggak ada masalah ya dengan suara saya ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, selain itu, selain yang tadi saya jelaskan bahwa kelangkaan ini bukan berarti barang tersebut itu tidak ada, melainkan hanya kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah barang yang tersedia. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang namanya kelangkaan itu bukan berarti sebuah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tidak ada sama sekali, bukan seperti itu, tetapi barang itu ada, cuman tidak cukup, susah didapatkan, jarang sekali gitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia yang besar. Jadi saya tidak artinya tidak bisa seimbang dalam pemenuhan kebutuhannya. Oke. Kemudian di sini ada istilah lagi, kelangkaan dalam ilmu ekonomi. Apa itu kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Kelangkaan dalam ilmu ekonomi itu merupakan ketersediaan sebuah barang dan jasa itu tidak mencukupi kebutuhan yang ada, sehingga untuk memperoleh barang dan jasa dibutuhkan pengorbanan. Jadi dalam ilmu ekonomi itu menganggap sebuah kelangkaan itu tetap sama, pengertiannya adalah tentang jumlah ketersediaan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, itu tidak seimbang, sehingga orang-orang menggunakan cara apapun untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, salah satunya dengan membutuhkan pengorbanan ya. Adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan manusia atau barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut oleh karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi. Ya, selain jumlah manusia atau jumlah tingkat konsumtivitas untuk menggunakan sebuah barang dan jasa itu tinggi, ternyata memang sumber daya ekonomi, sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu jumlahnya terbatas, sehingga tidak seimbang dan terjadi kelangkaan. Ya, sumber daya ekonomi yang tadi saya maksudkan bisa disebut juga sebagai faktor-faktor produksi. Itu jumlahnya terbatas, dan untuk memperolehnya pun diperlukan pengorbanan. Nah, ada macam-macam sumber daya ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini keberadaannya memang sudah ada di alam. Jadi yang namanya sumber daya alam itu adalah barang dan jasa ya, atau segala sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dia sudah disediakan oleh alam. Misalnya apa? Buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, kemudian air ya, kemudian apalagi minyak bumi dan sebagainya, dia sudah disediakan oleh alam. Daging ya, hewan ya, telur, ayam dan sebagainya itu sudah disediakan oleh alam. Nah, namun sumber daya alam yang memang sudah ada disediakan oleh alam tersebut bisa digunakan, tetapi harus melalui proses-proses produksi terlebih dahulu. Biasanya harus diproduksi terlebih dahulu.
atau diproses terlebih dahulu. Misalnya kita mau makan telur ya, ya kita goreng dulu, kita rebus dulu, atau kita buat uh, roti ya sebagai bahan pembuat roti. Jadi kan harus melalui sebuah proses atau proses produksi sebelum kita konsumsi atau sebelum kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa sumber daya alam semakin hari itu semakin berkurang jumlahnya. Karena apa? Karena terus-menerus digunakan. Seperti apa? Seperti sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi itu salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi tidak bisa ditanam lagi, kemudian kita memanen gitu, enggak, tidak bisa apa namanya, dibuat lagi ya, tidak bisa dibuat kemudian kita ambil lagi hasilnya, tidak seperti itu karena dia sudah disediakan oleh alam dan tidak bisa diperbaharui. Artinya ketika manusia itu menggunakan terus-menerus minyak bumi tersebut, lama-lama akan habis ya, berkurang dan lama-lama akan habis. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman sekalian yang baru masuk. Silahkan bergabung saja. Nah, saya lanjutkan ya. Minyak bumi yang tadi saya sebutkan merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, yang digunakan terus-menerus, yang artinya lama-lama akan habis ya, terbatas, dan mengakibatkan kejadian yang namanya kelangkaan bahan bakar minyak. Ya, di dunia ini tahun 2017 ini ya, ini semakin hari semakin langka keadaan minyak bumi yang ada di dunia. Seperti di Indonesia saja, kadang-kadang pemerintah itu benar-benar menggalakkan untuk hemat menggunakan bahan bakar minyak. Ya. Jadi kemarin, kalau dulu beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin kalau masih kalian ingat, tinggal di desa masih menggunakan kompor minyak tanah ya. Kompor minyak tanah waktu itu masih sangat ngetren, setiap rumah punya kompor minyak tanah setelah peralihan dari kayu ya. Nah, lama-kelamaan digunakan terus-menerus, setiap hari berapa kubik ton ya, liter minyak tanah yang digunakan untuk proses pembakaran tersebut, untuk masak dan sebagainya, lama-lama akan habis dan pernah terjadi kelangkaan. Dan sekarang susah sekali saya menemukan orang itu menjual minyak tanah. Padahal dulu waktu saya kecil, minyak tanah itu sangat mudah sekali didapatkan, bahkan sangat melimpah. Tapi sekarang sangat susah sekali. Untuk itu pemerintah mencanangkan untuk perpindahan dari minyak bumi, dari dari minyak tanah tadi, untuk beralih ke gas. Ya, isinya gas, Mbak. Itu gas alam isinya. Lama-lama gas itu juga akan habis ya. Setelah peralihan ke minyak tanah, beralih ke gas. Sekarang masih ngetren memasak itu masih menggunakan gas. Gas alam, Mbak, yang diproses itu dari pengambilan dari gas bumi, dari dalam bumi gitu. Ya, itu salah satu contohnya. Oleh karena itu, sekarang digalakkan gerakan hemat bahan bakar minyak. Tadi sudah saya katakan ya. Sumber daya ekonomi lainnya bisa dikatakan yaitu sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, itu ada sumber daya yang lain, namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat jika penggunaan kemampuannya dimanfaatkan secara optimal. Dan seperti sumber daya alam, ternyata sumber daya manusia ini dianggap langka. Padahal sumber daya manusia ini berasal dari manusia. Padahal manusia setiap hari kan bertambah ya. Seharusnya tidak bisa langka dong ya. Karena apa? Karena setiap orang bisa memproduksi sumber daya manusia. Orang setiap hari bertambah, dilahirkan, kemudian orang hidup, seharusnya bisa memproduksi atau bisa menghasilkan sumber daya manusia. Tetapi kenapa tetap di sini dianggap langka? Karena apa? Karena yang disebut dengan sumber daya manusia itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, tetapi dia tergolong sebagai sesuatu hasil yang berkualitas. Kadang-kadang sekarang
tidak hanya sedikit sekali orang-orang yang berkualitas ya, sumber daya alam yang sumber daya manusia yang berkualitas. Silahkan Mbak Mulyani nanti balik lagi ya. Ya, yang disebut kenapa sumber daya manusia itu bisa langka karena ya kita mengukur sumber daya manusia itu adalah dari kualitas atau tidaknya. Sekarang banyak orang manusia yang hidup di muka bumi itu tetapi tidak banyak juga mereka yang berkualitas ya. Sehingga yang berkualitas itu banyak dicari dan tidak banyak ya, langka jadinya. Di Indonesia itu sendiri ya sebenarnya memiliki banyak sekali sumber daya manusia. Karena apa? Karena seperti yang dulu pernah saya jelaskan di materi geografi bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki populasi manusia ketiga terbesar di dunia. Oleh karena itu seharusnya Indonesia ini memiliki sumber daya manusia yang banyak ya. Tetapi setelah kita lihat-lihat yang benar-benar berkualitas di Indonesia ini jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan di pasar tenaga kerja. Jadi tidak heran banyak orang yang menganggur ya. Hanya sedikit saja yang lolos dan bekerja di kantoran, dipekerjakan di jadi PNS ya, bekerja sebagai di departemen-departemen tenaga kerja yang berkualitas itu hanya sedikit sekali. Oleh karena itu dengan melihat situasi dan kondisi seperti itu akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa ahli dari luar negeri karena mereka beranggapan ya, sumber daya manusia di Indonesia ini tidak sebagus yang dari sumber daya manusia yang ada di luar negeri sehingga ya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia akhirnya mengimpor tenaga kerja dari luar negeri. Nah, itu sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya sumber daya modal. Sumber daya modal itu adalah salah satu contoh sumber daya ekonomi, bisa berupa uang, bisa berupa teknologi, bisa berupa mesin, dan lain sebagainya. Seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia, ternyata sumber daya modal ini juga bisa menjadi langka. Ya, pernah di Indonesia ini ada kejadian yang berimbas pada kelangkaan sumber daya modal sehingga membuat negara Indonesia itu harus mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri yaitu dengan hutang ya. Indonesia harus bekerja sama dengan pihak luar untuk mengolah sumber daya alam seperti yang sekarang tambang emas yang ada di Irian Jaya yang dilakukan oleh PT Freeport. Nah, itu karena Indonesia kurang modal untuk mengolahnya. Jadi Indonesia punya bahan dasarnya tetapi tidak punya modal baik itu sumber daya modal, sumber daya manusianya ya untuk mengolah sehingga untuk menghasilkan sesuatu hal misalnya tadi itu tambang emas, Indonesia bekerja sama dengan luar negeri karena Indonesia tidak bisa mengolahnya dari segi modalnya dan dari segi sumber daya manusianya tidak mampu sehingga ini yang harus dilakukan negara Indonesia. Nah, dari hasil tersebut ya, dari berbagai macam kelangkaan baik sumber daya ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, ya baik individu maupun masyarakat melakukan efisiensi sehingga apa yang dilakukan dalam kegiatan produksi pun mendatangkan keuntungan ya. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menghalang atau untuk menanggulangi kelangkaan-kelangkaan pada sumber daya ekonomi, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia atau sumber daya modal, itu perlu dilakukan efisiensi kerja, efisiensi dalam kegiatan produksi sehingga apapun yang bisa diproduksi oleh masyarakat di Indonesia khususnya itu bisa mendatangkan keuntungan sehingga bisa menutup kelangkaan-kelangkaan di setiap bidang tersebut. Ya, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan alat-alat pemenuhan kebutuhannya. Ya, ini pengulangan kata saja bahwa manusia itu memerlukan berbagai macam barang dan jasa
sebagai alat untuk memenuhi semua kebutuhan. Jadi rata-rata kebutuhan manusia itu bisa dipenuhi oleh yang namanya barang dan jasa. Ya, kebutuhan manusia ini beraneka ragam ya. Macam-macamnya juga sangat bervariasi. Jenis-jenisnya pun juga tidak terbatas. Nah, kebutuhan itu sendiri merupakan semua keinginan manusia untuk menuntut dipenuhi. Nah, jika tidak terpenuhi, maka hal tersebut bisa menimbulkan masalah. Nah, beberapa item yang saya tuliskan di sini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Kenapa sih seseorang itu selalu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas dalam hidupnya? Ternyata ada faktor-faktornya. Salah satunya adalah yang pertama, jumlah manusia yang semakin bertambah. Ya, itu faktor yang pertama kali yang mempengaruhi kebutuhan manusia tidak terbatas. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sampai sekarang itu menjadikan jarak itu tidak ada lagi batasan-batasannya, sehingga orang itu akan mudah pengen A, pengen B, pengen C ya, sehingga kebutuhannya pun menjadi beraneka ragam, tidak terbatas jumlahnya, sehingga itu pun mempengaruhi ketidakterbatasan kebutuhan manusia di hidup di dunia ini. Kemudian tingkat pendidikannya juga begitu, tingkat pendapatan apalagi ya, semakin tinggi pendapatannya, semakin tak terbataslah kebutuhan-kebutuhannya, karena merasa pengen punya duit banyak, sehingga pengen apapun bisa kebeli ya. Dan yang terakhir adalah sifat manusia tidak pernah puas. Jadi sekarang pengen beli televisi misalnya 32 inch. Setelah seminggu nonton, kemudian ada iklan, ada upgradean terbaru, keluaran terbaru televisi dengan layar 64 inch misalnya, pengen ya. Jadi seperti itu. Jadi sifat manusia yang tidak pernah puas, sehingga pengen terus ganti-ganti. Seperti sekarang ya, kenapa handphone itu setiap hari atau setiap saat itu ada upgradean tipe-tipe terbaru muncul ya, seperti iPhone itu baru berapa tahun itu sudah mengeluarkan generasi ke-7 ya. iPhone bisa mengeluarkan generasi ke-7, padahal yang saat saya kuliah di Taiwan tahun 2014 itu baru iPhone 5 kalau nggak salah. Sekarang sudah sekitar penambahan 2 tahun 3 tahun, sekarang sudah sampai iPhone 7. Sudah keluar 6, kemudian 6 Plus, habis itu keluar 6S, 6S Plus, habis itu keluar SE, kemudian keluar 7 kemarin. Macam-macam sekali. Jadi itu karena sifat manusia yang tidak pernah puas. Dan kalau kita menuruti tren ya, tidak akan pernah habis. Jadi kadang-kadang kita perlu menekan ego kita, menekan nafsu kita untuk mengikuti tren-tren itu semua. Jadi ya memenuhi kebutuhan atau punya impian atau punya angan-angan untuk membeli sesuatu ya harus benar-benar dipikirkan kegunaannya, kemudian kepentingannya. Jangan sampai hanya mengikuti tren, hanya waton beli ya, asal beli, kemudian karena ya tren kemudian dibuang, udah nggak dibuang, itu kan muspro ya, tidak bermanfaat. Jadi itulah yang membuat lama-lama sumber daya yang dimiliki dunia ini tuh habis, karena ya sifat manusia yang boros, tidak menggunakan sesuatu tuh dengan bijaksana, sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan manfaatnya. Jadi ya ketika asal beli kemudian dibuang itu kan tidak bermanfaat ya, gitu. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Ya, di sini ada pembagian kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama ada yang namanya kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi kalau tidak dipenuhi, manusia itu tidak bisa hidup atau langsung mati ya. Contoh kebutuhan primer itu apa?
Makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian itu merupakan kebutuhan primer. Jadi harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi bisa merusak atau mengganggu kelangsungan hidup manusia. Paham ya? Kemudian ada yang namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini bisa disebut dengan kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Seperti apa? Sekarang handphone, barang-barang elektronik tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Jadi kalau setelah kebutuhan primer seperti makan, sandang, papan ya, itu sudah terpenuhi, kebutuhan sekunder ini muncul ya. Ada yang lain namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi kalau orang-orang hidup kebutuhan primer, kebutuhan sekunder terpenuhi, maka dia akan melonjak ke sebuah level ya, sebuah tingkatan di mana dia akan memiliki list-list atau daftar-daftar tentang kebutuhan tersier. Contohnya, kebutuhan akan barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan mahal, traveling ke luar negeri dan sebagainya. Itu kebutuhan-kebutuhan tersier ya. Sekarang apa? Handphone yang harganya belasan juta, kamera-kamera yang harganya puluhan juta dan sebagainya. Itu kebutuhan tersier. Nah, kemudian ada lagi pembagian kebutuhan berdasarkan waktu dipenuhi kebutuhan tersebut atau waktu pemenuhannya. Ada yang namanya kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang sesuai dengan istilahnya ya, bahwa kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Contohnya, minum bagi orang yang haus dan makan bagi orang yang lapar. Jadi kalau ditunda-tunda padahal harus saat itu dipenuhi ya akan mengganggu kelangsungan hidupnya ya. Orang bisa dehidrasi karena kekurangan minum karena ditunda-tunda, atau orang bisa pingsan karena tidak makan ya, ditunda-tunda ya. Jadi kalau namanya kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang segera harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Seperti kebutuhan orang sakit, ya, harus minum obat ya harus minum obat. Ini kebutuhan sekarang ya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Nanti kalau misalnya ditunda bisa mengakibatkan kehilangan nyawa, meninggal dan sebagainya gitu. Kemudian kebutuhan yang jelas, kebutuhan ke WC misalnya, pengen pipis, pengen BAB ya. Jadi kalau ditunda-tunda nanti bakal sakit ya, karena itu sesuatu hal yang merupakan kebutuhan sekarang, kebutuhan ingin ke toilet ya gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian ada di kelas kalau pengen pipis jangan ditahan-tahan ya, nanti kalau misalnya terjadi apa-apa saya lagi yang disalahkan ya. Jadi langsung ke toilet saja. Dulu itu bisa menjadi tren waktu saya sekolah ya. Jadi kalau misalnya bosan dengan sekolahannya, dengan guru ya, ketika itu pas SD lah, ke SMP SMA sudah enggak lagi. Waktu SD dulu waktu SD dulu saya sering melakukan hal-hal seperti itu, yaitu sering beralasan untuk ke toilet. Karena kalau misalnya ngantuk kemudian mendengarkan guru ceramah tidak interesting atau tidak menarik gitu ya, akhirnya mohon maaf Bu, Pak, saya pengen ke belakang. Jadi kadang-kadang satu kali pelajaran kalau misalnya saya tidak interest dengan materinya, saya bisa keluar itu 3 sampai 4 kali. Begitu nakal ya dulu saya ya. Padahal di luar itu ya cuman apa? Nyari belalang ya, kemudian cuman main di samping-samping situ, godain kelas sebelah gitu ya. Godain teman-teman sebelah dan sebagainya ya, seperti itu ya. Tapi dimaklumi sama gurunya karena ya masih anak-anak gitu ya. Itu saya lakukan ketika saya kalau nggak salah kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4. Kelas 5 sama kelas 6 saya sudah mulai berpikir dewasa kalau hal-hal tersebut ya hanya bisa dilakukan oleh anak-anak
alay gitu ya, anak-anak kecil. Karena sudah mulai beranjak usianya ya di umur eh, usia sekitar 10 tahun 11 tahun itu ya. Ya sekarang mah malah jarang keluar. Waktu kuliah kemarin wah dosennya killer-killer ya, sangat sangat menjunjung tinggi peraturan. Mereka sudah punya peraturan bahwa ketika awal masuk sudah dijelaskan. Kadang-kadang karena kan begini teman-teman sekalian, ada dosen atau guru ya dalam ketika ngajar di kelas ya, baik itu di sekolahan atau di kampus universitas itu ya, atau profesor saya dulu, ada jenis-jenis profesor atau guru yang dia tuh punya karakteristik kalau misalnya melihat orang yang lalu lalang sering minta izin gitu akan menurunkan konsentrasi mereka. Jadi kadang-kadang kalau ada interupsi ya Pak, misalnya saya izin ke toilet, akan mengaburkan apa yang mau dikatakan atau apa yang mau dijelaskan begitu. Jadi itu yang dilakukan dosen-dosen biasanya di awal pertemuan, misalnya ayo siapa yang mau ke toilet terlebih dahulu sebelum materi saya mulai, saya persilahkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti ketika pelajaran lagi fokus-fokusnya ada interupsi dari teman-teman sekalian yang ingin pergi ke toilet. Nah itu sangat mengganggu konsentrasi si dosen atau si guru dalam menjelaskan materinya seperti itu. Saya juga begitu teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kalau ada waktu saya ngajar S1 dulu, pernah saya ngajar di kampus itu, kalau ada mahasiswa yang pengen keluar izin gitu, kadang-kadang saya hilang semua apa yang mau saya katakan. Aduh, sampai mana tadi ya, begitu kadang-kadang begitu. Jadi ya itu eh, salah satu situasi dan kondisinya. Kemudian ada yang namanya kebutuhan masa datang. Kebutuhan masa datang adalah kebutuhan yang tidak mendesak ya, yang pemenuhan kebutuhannya bisa dilakukan pada masa yang akan datang. Contohnya kebutuhan tempat tinggal sendiri untuk anak remaja. Jadi misalnya kalau kalian punya dua anak ya, usianya misalnya 15 tahun dan 18 tahun. Kalian sudah memikirkan bahwa oke, saya akan buatkan rumah untuk kedua anak saya. Padahal itu kan bisa dipikir untuk masa yang akan datang ya, karena mereka pun juga belum menikah, mereka juga belum mapan, mereka belum selesai sekolahnya. Jadi tidak perlu hal-hal seperti itu. Mungkin bisa direncanakan dari sekarang, tetapi tidak perlu diwujudkan sekarang, langsung dibuat rumah sekarang untuk tinggal mereka, tidak seperti itu. Jadi bisa diplanningkan gitu ya. Kemudian ada yang namanya kebutuhan yang dikategorikan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Di mana kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisik dan materi. Contohnya kebutuhan akan makanan, kebutuhan minum, dan kebutuhan olahraga. Saya rasa jelas ya. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan yang erat hubungannya dengan jiwa, kebutuhan yang erat kaitannya dengan rohani dan bisa dirasakan oleh setiap jiwa-jiwa manusia yang hidup. Contohnya, orang butuh agama untuk kehidupannya ya, untuk spiritual ya, rohaninya. Kemudian butuh rekreasi, butuh pendidikan, dan butuh hiburan. Nah, ini salah satu kebutuhan rohani ya. Ketika kalian capek kebutuhan hati, kalau kebutuhan hati itu bisa masuk ke kebutuhan rohani ya. Kebutuhan jiwa-jiwa ya, butuh cinta ya, butuh hiburan dan sebagainya. Kadang-kadang kalian kan fisiknya terforsir ya, kerja di Taiwan kadang-kadang kan 1 minggu full ya, Senin sampai Sabtu full kerja terus menerus dari pagi sampai sore, kadang-kadang ada yang dari pagi sampai malam. Lama-lama kan kondisi seperti itu kan jenuh ya, fisiknya terlalu diforsir, kemudian rohaninya memberontak ya. Kapan sih saya direkreasikan? Kapan sih saya bisa dapat hiburan? Nah, akhirnya setiap minggu ya dapat libur, bisa digunakan untuk jalan-jalan ke Yelio, ke Taroko, kemana lagi? Ke mana itu yang pingtong di bawah sendiri itu apa sih? Kenting ya, di Kenting, ke Yamingshan, ke Taipei ya, dan sebagainya. Itu sekedar rekreasi untuk memenuhi keseimbangan antara jasmani dan rohani ya.
gitu. Saya kira itu bisa digunakan ya. Itu merupakan kebutuhan-kebutuhan juga teman-teman jadinya. Jadi saya tidak akan menyalahkan bagi teman-teman kalian kalau libur posting-posting foto ke Yelio, kemana, kemana, ke Tainan, ke Ilan, ke Hualien, dan sebagainya. Itu memang keperluan rohani ya, kebutuhan rohani yang bisa digunakan untuk penyeimbang ketika fisik kalian ya, kebutuhan jasmani kalian terforsir setiap saatnya ketika kalian bekerja. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Yang pertama adalah keadaan ekonomi seseorang. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, maka tingkat kebutuhannya akan semakin banyak. Iya, jelas sekali ya. Kita bisa bandingkan misalnya seseorang A dan seseorang B. Seseorang A itu gajinya misalnya satu bulannya dapat 1 miliar. Kemudian seseorang B itu misalnya gajinya setiap bulan itu cuma dapat 200.000. Tentu saja kebutuhannya akan sangat berbeda ya. Mungkin yang B tadi yang gajinya cuma 200.000, dia untuk memikirkan makanan yang dimakan setiap harinya itu susah. Jadi hanya fokus ke makanan saja ya. Misalnya bagaimana caranya uang 200.000 ini bisa cukup untuk makan dalam 1 bulan. Makanan apa yang harus dimakan? Apakah makan nasi aking lah atau apa gitu ya. Nah, beda dengan orang yang berpenghasilan atau bergaji 1 miliar tadi ya. Mungkin dia akan bingung menghabiskan uangnya dalam 1 bulan itu. Apakah saya harus traveling ke Eropa, saya harus nginep di Italia, saya harus umroh ke Mekah 1 bulan 2 kali misalnya begitu. Nah, hal-hal tentu saja itu akan berbeda sekali. Ya, ini yang mengakibatkan bahwa kebutuhan manusia itu berbeda kalau dilihat dari keadaan ekonominya. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya. Dalam suatu masyarakat tertentu, semakin tinggi status sosial, maka akan semakin banyak kebutuhannya. Perbedaan budaya juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang. Kalau kita lihat misalnya budaya Jawa dengan budaya Betawi ya, dari segi berpakaian mungkin berbeda ya. Budaya Jawa harus punya, misalnya zaman dulu harus ada sorjan, kemudian belangkon, harus ada keris, dan ada salah satu tipe pakaian yang dia mahal dan sebagainya. Berbeda dengan orang Betawi misalnya, harus biasa saja, pakai pakaian yang umum bisa dilakukan gitu ya. Jadi itu bisa membedakan perbedaan kebudayaan antar manusia. Kemudian keadaan fisik. Perbedaan fisik dan jenis kelamin akan menentukan kebutuhan setiap orang. Contohnya, orang yang tubuhnya besar biasanya akan membutuhkan makanan yang lebih banyak kalau dibandingkan dengan orang yang tubuhnya kurus atau kecil ya. Ya, itu sangat beda ya ketika kalian misalnya punya teman yang dia bobotnya 1 kuintal ya, atau 100 kilo ya, dan kalian hanya punya bobot 45. Suatu hari kalian jalan bareng tuh berdua hari Minggu, lapar makan, yang satu cukup dengan bakso 1 mangkok aja sudah kenyang, tapi yang satunya harus makan nasi padang ditambah soto ayam, kemudian sate dan sebagainya, belum nanti es krimnya dan sebagainya. Itu tentu saja akan membuat kebutuhan setiap orang berdasarkan keadaan fisik itu kan berbeda ya. Gitu ya. Itu pada umumnya begitu ya. Ataupun misalnya kebutuhan laki-laki dan perempuan. Itu juga beda ya. Kalau laki-laki tidak membutuhkan banyak sekali layer atau pembungkus ya, misalnya ya cukup dengan pakaian, misalnya kaos, terus celana dalam udah ya. Tapi kalau wanita butuh kerudung, butuh BH misalnya, maaf, butuh kaos dalam, kemudian baru ditutup dengan baju, rok dan sebagainya, kemudian rangkepan dan sebagainya, sepatu juga aneh-aneh gitu kan, deker dan sebagainya, ada aksesoris lainnya misalnya kalung, cincin dan sebagainya. Itu kan butuh kebutuhan yang berbeda ya. Kalau kita lihat laki-laki dan perempuan saja itu sudah beda. Saya hafal ya.
Ya, saya mengobservasi ibu saya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang membedakan yang lainnya adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya kebutuhannya pun semakin meningkat. Seseorang yang pendidikannya sampai perguruan tinggi, maka akan lebih banyak membutuhkan biaya dan alat-alat pendidikan. Ya, misalnya orang yang lagi mengemban studi S2 ya, seperti saya dulu misalnya studi S2 di Taiwan lagi, kemudian dibandingkan dengan orang yang sekolah misalnya SD atau SMP. Tentu saja biaya yang digunakan atau kebutuhan yang digunakan yang diperlukan berbeda antara saya dan anak SMP tadi misalnya. Saya membutuhkan dana untuk penelitian, kemudian saya butuh dana untuk misalnya membiayai perkuliahan, misalnya biaya perkuliahan misalnya dalam satu semester sekitar 10 juta misalnya. SMP pun misalnya hanya bayar satu semester 200.000 dan sebagainya. Itu kan sudah beda ya. Jadi tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi kebutuhan seseorang. Kemudian ada yang namanya intensitas kebutuhan. Semakin mendesak kebutuhan, biasanya tingkat kebutuhan akan semakin meningkat. Contohnya, pada musim hujan, orang membutuhkan payung sehingga permintaan terhadap payung pun akan meningkat ya. Seperti di Taiwan misalnya kalau pada masa musim dingin ya, kebutuhan akan jaket, kemudian nuan-nuan pao, nuan-nuan pao itu, kemudian apalagi sarung tangan, wedang jahe itu kan meningkat permintaannya ya, gitu. Kemudian karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti di bidang teknologi ponsel ya, telepon seluler mendorong seseorang mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk mendapatkan ponsel dalam rangka lebih melancarkan komunikasi dengan sahabat atau rekan kerjanya. Zaman dulu ya mungkin 25 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, zaman orang tua kita masih anak-anak, masih pacaran gitu ya. Bahkan orang tua kita waktu pacaran itu tidak menggunakan apa ya, alat komunikasi teknologi seperti sekarang ya, pakai Line, WhatsApp, Facebook Messenger, para video call dan sebagainya. Orang tua dulu tidak pernah memikirkan setiap bulan harus mengeluarkan dana sebesar sekian dolar, sekian rupiah untuk membeli pulsa misalnya, atau ditarget setiap 2 tahun sekali harus ganti handphone karena tren pengeluaran apa namanya tipe-tipe handphone terbaru tuh selalu ada. Tidak memikirkan seperti itu. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek itu juga sangat membantu, sangat mendukung, mempengaruhi juga kebutuhan hidup seseorang itu berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Contohnya, ketika harga beras tinggi, maka pemerintah akan menetapkan adanya operasi pasar besar murah. Maka hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk berbelanja lebih banyak beras. Ya, gitu. Oke. Alat pemuas kebutuhan manusia itu berupa barang dan jasa ya. Yang namanya barang itu adalah alat pemuas kebutuhan atau alat-alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berwujud benda. Sedangkan jasa itu adalah sesuatu hal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi tidak berwujud, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Misalnya apa? Seperti saya mengajar ini, saya menawarkan jasa, kalian butuh pengajaran ya, saya berarti kalian punya menerima manfaat, menerima materi yang saya sampaikan, berarti itu disebut jasa. Atau kalian ketika berobat di rumah sakit, diobati oleh dokter, perawat dan sebagainya, itu juga yang namanya jasa. Tidak berwujud. Jasa itu kan tidak berwujud ya. Saya menyampaikan materi seperti ini kan tidak ada wujudnya. Bisa kalian dengar tapi tidak bisa kalian lihat kayak apa sih seperti itu wujudnya. Itu namanya jasa. Ya,
Barang-barang berdasarkan cara memperolehnya ada macam-macam, ada barang ekonomi, contohnya pakaian, alat sekolah, dan sebagainya. Kemudian barang-barang bebas, jumlahnya tidak terbatas, contohnya udara, itu kan jumlahnya tidak terbatas. Saya cepat saja. Kemudian barang-barang berdasarkan sifat hubungannya, ada namanya barang substitusi, yaitu barang yang bisa digunakan untuk saling menggantikan barang lain. Misalnya tikar itu bisa digunakan untuk menggantikan karpet. Kemudian barang pelengkap atau barang komplementer yang digunakan yang diikuti oleh barang lain. Misalnya motor yang digunakan bersamaan dengan bensin, ballpoint dengan tinta, itu adalah barang komplementer, jadi saling melengkapi. Kemudian barang berdasarkan tujuan, ada barang konsumsi, ada barang produksi. Barang konsumsi itu adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi, seperti langsung jadi langsung bisa digunakan nasi, pakaian, buah-buahan. Tetapi kalau barang produksi itu adalah barang-barang yang digunakan harus memerlukan proses produksi sebelum digunakan. Contohnya kayu, benang. Kayu diproduksi terlebih dahulu supaya menjadi kursi. Benang diproduksi terlebih dahulu untuk menjadi pakaian. Nah, ini yang terakhir, barang berdasarkan kegunaannya. Ada barang bergerak dan ada barang tidak bergerak. Barang yang bergerak itu adalah barang yang digunakan untuk mendapatkan kredit jangka pendek, misalnya BPKB, perhiasan, dan sebagainya. Kemudian barang yang tidak bergerak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka panjang, misalnya menggadaikan rumah, tanah, menjual gedung, dan sebagainya. Kemudian barang berdasarkan kesiapan proses produksi, ada barang mentah, di mana sebelum digunakan perlu diolah terlebih dahulu. Misalnya untuk membuat gula harus perlu tebu, membuat kain harus perlu kapas, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya barang setengah jadi. Barang yang setengah jadi itu sebetulnya barang yang sudah melalui proses produksi tapi belum jadi, belum bisa dipakai. Contohnya kain itu kan belum bisa langsung dipakai sebelum dijahit ke pakaian ya. Tepung misalnya, itu sudah bisa digunakan sebenarnya, tapi kalau misalnya untuk diproduksi untuk dibuat kue harus diproduksi terlebih dahulu dalam proses produksi menjadi kue. Kemudian barang jadi, ya, barang yang siap pakai seperti baju, sepatu, dan sebagainya. Nah, ini pelaku-pelaku ekonomi nanti kalian bisa belajar sendiri. Ada yang namanya BUMN yang dikuasai negara ya, badan usaha milik negara seperti Pertamina, bank ya. Kemudian ada yang namanya badan usaha milik swasta, dan ada juga yang terakhir adalah koperasi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Saya kira waktunya cukup panjang kita gunakan untuk diskusi pada malam hari ini. Kita masih ada waktu 2 menit lagi. Saya kira langsung saja untuk closing ya. Dan saya akan berikan waktu kalian untuk istirahat lebih awal. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu mari sama-sama kita tutup pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia masuk ke kandang IPS pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu lagi di pertemuan hari Sabtu besok di pelajaran PKN dan keterampilan fungsional. Untuk itu, selamat beristirahat dan sampai jumpa.